Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi salih-salihahku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah selalu melimpahkan berkah dan rahmatnya untuk kita semua. Nah, sudah pada kangen gak tentang pembelajaran? Pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kembali. Nah, hari ini kita membuka tema baru yaitu tema 3. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang karakteristik alam di Indonesia. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongannya orang-orang yang soleh. Amin, Allahumma amin. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar materi dengan muatan karakteristik keragaman alam yang ada di Indonesia. Nah, ingat, ada 3 hal yang harus kalian lakukan pada pagi hari ini. Pendahuluan, yaitu tadi kita sudah berdoa, kemudian materi, dan juga kerjakan soal evaluasinya. Mari kita mulai. Nah, tahukah kamu bahwa Indonesia itu memiliki 3 julukan yang sangat penting? Julukan yang pertama yaitu sebagai negara maritim. Apa sih negara maritim? Nah, Indonesia mendapat gelar dengan negara maritim karena Indonesia mempunyai wilayah perairan yang sangat luas. Yang kedua adalah negara agraris. Kenapa disebut negara agraris? Karena Indonesia yang sangat subur tanahnya dan cocok untuk di bidang pertanian. Sedangkan yang terakhir adalah negara kepulauan. Kenapa disebut dengan negara kepulauan? Karena Indonesia memiliki sekitar kurang lebih 17.508 pulau dari Sabang hingga Merauke. Wah, ternyata karakteristik wilayah di Indonesia itu sangatlah beragam ya. Dan juga karakteristik wilayah di Indonesia dibagi menjadi 2 golongan. Apa saja? Nah, yakni ada 2, wilayah daratan dan wilayah perairan. Biar gak penasaran nih, yuk kita bahas terlebih dahulu dan juga lebih dalam tentang 2 aspek karakteristik di wilayah Indonesia. Nah, di samping itu ada peta negara Indonesia. Peta negara Indonesia sendiri berbatasan dengan 3 negara. Ada 4 negara. Ada Singapura, Malaysia, Papua Nugini, serta Timor Leste. Mari kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, yang pertama ada daratan. Apa sih daratan? Daratan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat. Wilayah daratan pun tidak selalu rata, tetapi juga terdapat pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan juga lembah. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama ada daratan rendah. Daratan rendah merupakan daratan yang mempunyai ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah merupakan dataran yang banyak ditemui di Indonesia karena banyak digunakan untuk daerah pemukiman. Hal ini dikarenakan suhu di dataran rendah tidak terlalu dingin, sehingga sangat cocok untuk pemukiman warga.
Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan juga tebu. Selanjutnya ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Hal itu dikarenakan suhu di dataran tinggi relatif dingin, sehingga sangat cocok untuk beberapa jenis perkebunan seperti sayur mayur dan buah-buahan, terutama kopi dan teh. Nah, tahukah kamu bahwa dataran tinggi berbeda lah dengan pegunungan? Nah, dataran tinggi sendiri adalah area lereng dari gunung yang tingginya sekitar 700 atau 500 sampai 700 di atas permukaan air laut. Sedangkan pegunungan sendiri adalah dataran yang menjulang lebih tinggi dari sekelilingnya, sekitar 800 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Sehingga dataran tinggi dan juga pegunungan berbeda. Lebih tinggi pegunungan daripada dataran tinggi. Nah, itu tadi kita membahas soal dataran. Nah, selanjutnya yaitu tentang perairan. Apa sih perairan? Perairan sendiri adalah bagian dari permukaan bumi yang menempati wilayah luas dan digenangi oleh air. Wilayah Indonesia memiliki perairan yang sangat luas, bahkan mencakup 2/3 bagian dari keseluruhan luas wilayahnya. Sebagai sebuah negara maritim, tidak heran jika Indonesia memiliki banyak kekayaan yang berasal dari laut, serta banyak pulau yang memiliki mata pencaharian di laut sebagai nelayan. Nah, kawasannya ada kawasan pantai. Apa sih kawasan pantai? Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai, ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Karena letaknya dekat dengan laut, biasanya penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Banyak dijumpai di sekitar pantai. Misalnya saja di daerah kalian. Nah, daerah kalian termasuk daerah golongan pantai. Dan mata pencaharian penduduknya banyak sebagai nelayan, yaitu di kawasan Kroman, Lumpur, dan sekitarnya. Nah, itu tadi adalah ulasan dari materi pembelajaran pada pagi hari ini. Ingat, yang pertama tadi, simak dan pahami isi materi. Yang kedua, catat materi dalam video. Serta yang ketiga, kerjakan soal evaluasi. Kerjakan soal seperti gambar di samping. Buat tabel dan isi sesuai dengan karakteristik alamnya. Ada pantai, dataran tinggi, dataran rendah yang sudah kita bahas tadi. Isi juga daerah lokasi. Lokasi itu lebih tepatnya ketinggian di atas permukaan lautnya, ciri-cirinya, sumber daya alamnya, manfaat, serta mata pencaharian penduduk. Insya Allah materi tadi sudah kita bahas dalam video sehingga kalian bisa mengulasnya kembali dalam bentuk tabel. Oke? Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan pada pagi hari ini
menjadikan ilmu yang bermanfaat ya. Nah, saya cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatian kalian pada pagi hari ini. Sampai jumpa dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.